Pada video kali ini, aku akan ajak teman-teman untuk melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Lampung naik motor listrik. Ini untuk pertama kalinya aku touring naik motor listrik. Bagaimana perjalanannya dan berapa kali aku nge-charge baterainya? Ikuti terus videonya sampai selesai dan perjalanannya aku tidak mulai dari sini karena saat ini aku sudah berada di kapal penyeberangan dari Merak ke Bakauni. Perjalanannya kita mulai dari Jakarta. Oke, jadi sekarang aku sudah berada di kantornya Charge Indonesia, ini di Jalan Kemang Utara 7. Dan biar informasinya lebih lengkap, saat ini aku ditemani oleh Mas Cakra. Silakan masuk, Mas. Oke. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jadi, aku kan mau mudik nih, Mas. Kemana? Iya, ke Lampung. Luar biasa. Wah. Siap nih hujan-hujanan nih, cuaca lagi begini nih. Iya juga ya, lagi hujan-hujan nggak masalah. Yang penting motornya aman kan kalau Aman, hujan-hujanan. kita siapin lah buat masarkan. Oke, jadi aku kan pengen tahu juga nih kantornya Charge seperti apa, ada apa aja di sini gitu ya. Boleh ya kita boleh. sedikit Yuk, sambil kita sidak. explore jalan-jalan kita ngobrol ya. Pertama, selamat datang di Charge Indonesia. Kantor kita nih ada di Kemang Utara kayak tadi Mas Arkan udah bilang ya. Siap. Jadi kalau ngelihat model kantornya kayak gini, di depan kok rame banget. Jadi memang kita ini bengkel juga ada di sini. Oke. Jadi kalau ngomongin Charge Indonesia sendiri itu, kita tuh bukan hanya menjual motor gitu ya, tapi kita juga menyediakan penyewaan motor, Mas. Trial dulu Betul, gitu ya. jadi bisa ya. habis nyoba biasanya kita pancing ya, ayo dong, gitu. Setelah merasakan baru betul. beli gitu. Kita juga menyewakan buat teman-teman biasanya ojol. Oke. Jadi kita membedakan ada yang sewa buat teman-teman ojol, ada yang sewa reguler juga, Mas. Oke. Kalau Jadi yang buat kalau- ojol itu berarti sewanya per hari bayarnya. Betul. Oh, oke. Jadi mereka ada motor yang kecilnya kita, ada yang Maleo yang 2000 Maleo, watt, oke. dia single baterai, atau Rimau yang dua baterai kapasitas ininya 4000 watt lebih Wow, ini. 4000 watt, dua kali lipat ya. Iya. Kalau nyewa enaknya benefitnya adalah setiap kali motor ada trouble gitu ya, langsung di swap aja, ditukar aja. Tukar motor langsung. Tukar motor langsung. Kalau yang sewa. Iya, betul. Oh, baik enak mau banget ya. sewa ojol, sewa reguler, itu bisa tukar motor. Oh, oke, Jadi oke, Mas oke. udah nggak perlu lagi mikirin kalau motor listrik nggak ada bensin ya. Tapi misalkan kanvas rem habis, Oh. ban habis, Oh. itu misalkan itu ada masa waktunya, ada jangka Betul. waktunya dilihat. Oh ini emang udah bisa untuk tukar, langsung tukar unit. Nah, itu penting banget tuh Seperti karena kalau itu. untuk driver-driver ojol itu kan berapa jam itu sangat berarti buat mereka. Betul. Jadi ketika mereka harus ganti kampas rem yang misal nunggu 2 jam ya di swap motornya dulu kan biar mereka Betul. tetap bisa kerja. Jadi mereka terima beres. Aduh, mantep banget itu. Kayak gitu. Wah, oke. Jadi ini untuk bengkel. Terus untuk motor yang akan aku pakai di mana nih, Mas? Ada di dalam. Ada di dalam. Yuk oke. kita masuk ke dalam. Boleh masuk ya. Wah, ini motor banyak banget nih. Kebetulan Oke. motor yang ini yang Maleo yang ini. Yang Maleo. Nah, Maleo ini rata-rata yang make itu lebih ke B2B atau buat perusahaan. Oh, kayak fleet gitu ya? Betul, buat fleet. Oke, Jadi oke. ini biasanya ini kan lampunya udah pada nyala nih. Kalau ini habis quality check, ini mau buat di delivery. Iya, habis PDI. Ya, jadi habis dicek. Nah, Oke. ini kantor kita, Mas. Ini Ya kan? kantornya. Ini masuk nggak apa-apa ini? Ya, monggo, Mas. Wih, langsung disambut dengan ini yang Rimau ini ya? adalah Rimau. Ini yang Kayak Rimau. gini. Keren banget warna putihnya ya? Betul, tapi yang ini bukan untuk yang dijual umum, Mas. Hah, maksudnya Karena gimana? ini masih dalam tahap study. Oh. Karena yang ini dia memakai dinamo 8000 watt. Wah, Yes. 2 kali Dua lipat dari kali yang lipatnya dari yang tadi. Wow. Jadi dinamo 8000 watt, tapi ya kita masih study karena ya mungkin untuk kebutuhan pasar Indonesia masih belum seperti ini ya, tapi masih dalam tahap study. Tapi kalau buat yang Mas, yang ini. Ini yang akan kita pakai jalan. Ya, Wah, ini cakep banget. ini adalah Charge Rimau. Charge Tapi Rimau. Ini spesial lagi buat Mas. Kenapa tuh spesialnya? Kalau Charge Rimau itu kan terkenal dengan joknya yang panjang. Oke. Jadi mengapa banyak orang bilang tuh duduk di Rimau atau apa tuh nyaman dan suspensinya enak. Iya. Tapi karena Mas mau pergi jauh segala macam, kita udah siapin
kita tambahin box. Boxnya luar biasa. Boxnya ini 65 liter, jadi kita yakin cukup lah buat Mas cukup pergi jauh. banget. Oke, Dan cukup ini banget. karena mau dipakai ke Lampung ya, jarak jauh ya. Kita siapin juga selain 2 baterai di sini ada tambahan baterai unit di sini. Let's say Mas ada kekhawatiran kehabisan baterai di jalan, jadi ada cadangan juga di sini. Oke, dan dia nggak ganggu posisi kaki ya, karena di stepnya ditambahin gitu ya. Betul. Oke, keren Dan sekali. juga ini ada windshield. Jadi sebetulnya windshield ini masih bisa dibilang prototype lah. Oh, jadi nggak common ya? Tidak common, karena ya kita dengar mau jalan jauh segala macam. Jadi kita siapin biar makan di jalan bisa merasa lebih inilah. Iya, nggak langsung kena angin. Masuk angin. Betul. Tapi buat detail motor ini, spek segala macam yang lebih pantas buat ngobrol orang teknisnya nih. Oh, ada ya? Kenalin Mas Aryo nih. Oh, siap. Silakan Mas Aryo. Halo Mas, ya. Tadi bilang special project ya untuk khusus untuk Mas Arhan. Kita siapkan untuk trip nantinya Mas Arhan ke Lampung ya Mas ya? Ke Lampung, iya, kurang lebih 300 kilo lah. Nah, untuk tadi mungkin sedikit sudah disinggung ya sama Mas Cakra. Tadi kita siapkan memang spesial, kita kasih windshield. Ya. Nah, ini dibuka. Kita buka bisa pakai kunci sebenarnya, sama bisa pakai remote sebenarnya. Oh, bisa pakai remote juga bukanya? Mungkin sedikit saya Nah, coba gimana ya. tuh? Kita tinggal pencet unlock. Kita tahan unlocknya. Wih, keren banget. Langsung bisa. Bisa buka sendiri. Ini untuk Oh, ini baterainya nih, tuh. 2 baterai. Tuh, lihat, di baterainya ada dalam. 2. Jadi ini nanti akan auto switching ketika memang satu baterai, yaitu priority nanti yang paling rendah dulu. Kalau misal tidak balance ya dua-duanya, itu yang paling rendah akan dikonsum dulu sampai habis. Sampai di 20%, nanti sampai akan 20%. switching ke baterai yang otomatis satunya. ya itu ya? Otomatis. Gitu. Jadi nggak perlu kita tuker-tuker colokan atau gimana gitu. Itu nggak perlu. Ini tombol apa ini Mas? Ini untuk indikator di baterainya sendiri langsung. Oh, bisa on dicek di situ. Baterai kita bisa cek, selain dari kalau sudah nyolok di motor kan kita bisa cek di speedometer. Jadi di indikator di instrumen cluster ada, di sini ada juga. Betul. Kalau ini switch untuk apa? Ini seperti motor listrik pada umumnya ada main switch ya. Kayak gitu. Jadi itu pengaman utama di motornya. Kita biasa kalau orang nyebut MCB-nya lah. MCB kayak rumah ya. Iya, betul. Lebih familiar di situ kan kalau di Indonesia sendiri gitu. Oke, siap. Nanti kalau misalnya mau nge-charge, ini berarti dicopot dulu ini. Ngecasnya langsung ke unit baterainya ya. Cuman kalau memang nanti Mas Arhan mau di motornya, sebenarnya di sini ada kita sediain colokan. Colokannya di situ. Iya, ada di sini. Nanti baterainya di take out dulu. Kayak gitu. Jadi nanti pas Mas Arhan ngecas mungkin kita ke let's say ke SPKLI ya. Kayak gitu Mas Arhan bisa langsung dua-duanya antara si baterai ini nanti langsung kita cas langsung ke di baterainya, satunya langsung colok ke motor, jadi dua-duanya nanti bisa berisi sambil istirahat gitu. Oke, siap. Jadi sebenarnya nge-charge-nya gampang aja ya. Betul. Terus kalau untuk nge-charge baterainya ada colokannya disediain atau gimana? Untuk ngecas baterainya kita sediakan charger, kita sediakan di dalam box nih. Belakang ini ya. Ini boxnya bagus banget ya. Oke. Ngomong-ngomong ini original aksesoris dari Charge Indonesia ya Mas ya? Kayak Boxnya gitu. ini? Iya, kita ada keren beberapa banget. tipe sebenarnya untuk pilihan kapasitas dari box. Kita mulai dari 45 liter, terus juga ada yang 65 sampai di 95. Oh, maksimal 95. Iya, kalau ini gitu. 65. Ini 65. Oh, kayaknya paling proper 65 ini ya. Iya, gitu. Kalau yang 95 memang kebutuhan kalau terlalu lebar. Angkut yang banyak banget. Iya, kayak pindahan rumah pakai itu cocok. Gitu. Ini apa ini Mas isinya Mas? Siap. Di sini kita sudah sediain untuk experience Mas Arhan yang menggunakan charge. Motor charge ini kita sediakan yang pertama satu untuk kabel charger yang fast charging. Fast charging. Ini di dayanya di 1100 nanti. 1100. Tuh, 1100 untuk kecepatan pengisiannya dari let's say 10% sampai 100% di 3 jam. Oh, 3 jam aja. Iya, di baterai kita. Terus juga ada lagi nih. Ada yang satunya yaitu regular charger atau kita sebutnya kalau biasanya kalau ada fast ya berarti ini yang biasa lah kayak yang gitu. biasa. Ini dayanya hanya di 550 jadi setengahnya tadi. Kecepatan pengisiannya itu dari 10 sampai 100 di sekitaran 4 jam. 4 jam gitu. ya. Jadi bedanya cuman 1 jam gitu karena memang
kalau kita bilang pengisian baterai motor listrik yang paling penting adalah di akhir dari pengisian baterainya itu akan balancing setiap selnya. Jadi itu akan menjaga kesehatan baterai. Oh begitu. Jadi ya kita lihat besok ya, kita bisa ngecasnya pakai yang fast charging atau yang reguler. Sesuaikan kan, lihat tempatnya juga. Gitu, betul. Gitu. Mungkin kalau aman besok cari di sebelum Merak mungkin ada Cilegon itu mampir ke SPKLU kali. Betul, biar kalau udah pasti aman tuh. Pasti aman. Gitu. Cuman kalau let's say kalau kita pakai yang regular charger ini pun ini kan fit atau mungkin rumah-rumah ya capable lah ya. Kita tahu kan rata-rata sekarang sudah di 1.300 ya di 1.500 Betul. gitu. Kalau rumahnya 900 ngejeglek Mas, tapi Mas. Aman sih, tapi banyak yang dimatiin. Iya. Oke, jadi isi boxnya tuh seperti ini. Ya. Nah, ini kan aku baru pertama kali nih mau touring pakai motor listrik. Betul. Misalkan amit-amit aku kenapa-napa di jalan nih, aku ngontek siapa? Oke, kita ada layanan customer service ya. Kita sebut Sera. Sera? Iya, betul. Charge Experience Response Agent. Oh, Charge Experience Response Agent. Betul. Nanti jadi kalau ada pertanyaan mungkin ya kita nggak berharap masyarakat nanti kenapa-napa di jalan kan pasti kayak gitu. Mudah-mudahan lancar semuanya. Mungkin ada pertanyaan, bingung, lupa atau gimana kayak gitu untuk how to-nya di motor ini nanti bisa langsung chat ataupun telepon ke customer service kami. Siap, keren sekali. Ini overall aku udah paham sih, tinggal jalan aja kalau gitu. Oke, terima kasih Mas sudah dijelaskan speknya, sudah boleh main ke sini juga. Jadi kita lanjut perjalanan dari Jakarta ke Lampung. Kita sudah siap untuk bawa motornya dan ini aku pulang dulu ke rumah, siap-siap dan kita langsung jalan dari Jakarta menuju ke Lampung. Let's go! Oke teman-teman, selamat pagi. Sekarang jam 6:30 pagi. Ini aku sudah siap-siap untuk berangkat dari Jakarta menuju ke Lampung. Tapi sebelum berangkat, aku mau kasih lihat isi dari box ini. Jadi box ini aku isi perlengkapan kayak baju, alat mandi, terus ada bantal juga, ada alat-alat untuk gadget, charger, juga bawa 2 charger dari motor. Sekarang baru jam 6:30 pagi, perjalanan kita kurang lebih sekitar 4 jam dari sini ke Pelabuhan Merak. Oke teman-teman, sekarang kita sudah siap berangkat dan ini untuk nyalainnya seperti biasa ya. Dan ini sebenarnya nggak perlu pakai kontak pun bisa, kita tinggal nyalain dari remote. Nih ya, ada logo kayak listrik, kita tinggal nyalain, pencet sekali, nah dia udah nyala. Jadi sebenarnya motor ini tanpa di kontak pun pakai kunci itu sudah bisa nyala, tapi biar lebih aman tetap kita pakai kunci aja. Nih, matiinnya tinggal dipencet sekali, dia akan mati. Kita nyalainnya pakai kontak aja gini. Oke, sip. Ini baterainya sudah 100% karena semalam udah aku charge lagi. Kemarin kan dibawa jalan dari kantornya charge ke rumah itu berkurang sekitar 2 bar. Tapi karena udah aku cas lagi jadi sekarang sudah 100%. Terus kita lihat ya untuk range-nya berapa kilometer. Range-nya 180 km dari 2 baterai ini. Jadi kita bisa jalan sejauh ini 180 km. Mantap. Kita biarin tampilannya di sisa range-nya aja ya, biar ketahuan sisa berapa kita bisa pakai motor ini. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai jalan. Ya teman-teman, ini kan aku oper limitnya di 1 ya. Jadi di sini kan ada tiga kayak 3 step gitulah, dan masing-masing itu dia ada limit speednya. Kayak sekarang yang 1 tuh range-nya langsung berubah. Yang tadinya kita 180, sekarang range-nya berubah jadi 280 km. Jadi kalau mau irit banget itu kita bisa pakai yang 1 ini. Terus kalau yang 1 ini dia maksimalnya sampai
40 km per jam ya. Ini udah 38 tuh. Jadi pakai satu aja tuh kalau buat di jalanan gang seperti ini udah cukup banget. Terus kalau dua itu sampai 75 km per jam. Kalau yang tiga itu sampai 95 km per jam. Dan kalau kita rubah, nanti range-nya itu akan berubah juga. Jadi ini motor benar-benar kayak langsung real time gitu loh, perubahan dari range-nya. Jadi buat teman-teman yang pakai motor ini dalam kota, itu pakai satu aja cukup ya, karena Jakarta lumayan macet. Apalagi sekarang ini jam-jam berangkat kerja ya. Sekarang baru jam 6:30 pagi. Semoga sih arah jalan kita tuh, kita kan mau ke arah Pelabuhan Merak. Ini aku rencananya akan lewat Pamulang, terus motong, ntar tembus-tembus BSD, terus Tangerang, terus Serang, Cilegon, Merak. Semoga jalur sana nggak macet sih. Karena kalau macet ya nggak masalah juga sih. Karena ini aku sengaja berangkatnya lebih pagi. Tadinya mau berangkat sekitar jam 8:30 atau jam 9, tapi kayaknya terlalu panas ya nanti sampai di Pelabuhan Meraknya dan jadi nggak nyantai. Nah ini kalau posisinya lagi gelap gitu ya, dia langsung nyala sendiri ini si instrumen cluster atau speedometernya. Jadi di sini ada sensor. Ini sensornya kalau kita tutup dia akan nyala. Tuh, gitu ya, ada sensornya. Nah kalau terang dia akan mati lagi layarnya. Keren, loh, mati lagi layarnya kan. Dan seperti biasa beginilah pagi hari di pinggiran Jakarta Selatan alias di Pondok Cabe. Tuh depan kita tuh Bandara Pondok Cabe. Dan ini kita ambil lurus. Macetnya tuh ke kanan, karena ke kanan itu ke Jakarta. Tuh orang-orang udah pada berangkat. Ada yang berangkat sekolah, ada yang berangkat kerja. Ini kita malah berangkat liburan. Oke. Jadi ini karena sudah di jalan biasa, ini aku mau oper kedua. Karena kalau dua ini dia bisa sampai 75 km per jam. Dan range-nya langsung berubah jadi 179. Kalau yang satu itu 278 gitu ya teman-teman. Jadi perubahannya itu real time ketika kita langsung ubah si kayak ibaratnya kayak gearnya gitulah, tapi bukan gear sebenarnya, ini adalah limit. Jadi kita pakai dua aja. Kalau dua itu jadi 179 km. Sekarang kita berada di perempatan. Ini kalau ke kanan ke arah Ciputat, kalau ke kiri ke arah Jalan Raya Bogor, ya bisa ke Bogor juga lewat Parung. Ini kita ambil lurus, kita menuju ke Pamulang. Nanti tembus-tembusnya itu ke BSD. Ini ya, kita ke BSD lewat jalan belakang. Dan ini aku baru pertama kalinya loh ke BSD lewat sini ya, karena aku baru di sini. Terus kalau ke BSD selama ini kan ya lewat jalan tol, nggak pernah pakai motor. Dan kalaupun pakai motor juga nggak dari arah sini, tapi dari arah Cengkareng dan Mogot gitu, Alam Sutra. Nah ini baru pertama kalinya kita ke BSD lewat Pamulang. Tapi di sini kok lumayan rame juga ya arah ke BSD-nya. Terus ini apa namanya, windshield-nya itu bener-bener works banget sih sejauh ini ya. Karena dia bener-bener tingginya mungkin seleherku nih si windshield-nya. Terus posisi duduknya ini enak sekali teman-teman. Dengan tinggiku 175 cm, ini oke banget lah posisi duduknya. Tidak bungkuk sama sekali, iyalah karena dia stangnya lumayan tinggi. Terus juga untuk joknya itu tebel banget. Joknya tuh udah kayak berasa duduk di sofa sih menurutku. Jadi duduk di jok motor ini bener-bener nyaman banget. Dan ini kan ada baterai tambahan di sini ya. Tapi dia karena ditambahin footstep, jadi kaki kita tuh nggak terganggu sama posisi baterainya. Jadi ini bener-bener nyaman banget karena sudah ada beberapa modifikasi. Sekarang jam 7 pagi
jam 7 kurang sih. Ini kita sudah tiba di kawasan BSD dan tadi jalanan ke sini lumayan padat ya teman-teman. Jadi aku nggak sempat record karena macet. Dan ini udah sampai sekitaran BSD udah agak mulai pancar. Ya merayap lah ya. Ini macetnya paling cuma macet lampu merah aja sama sekolahan. Nah ini di depan nih sekolahan nih kalau aku nggak salah nih. Jadi ya udah macet begini. Akhirnya kita keluar juga dari wilayah BSD. Langsung masuk ke gang begini dong. Dan kayaknya ini kayak shortcut gitu ya. Karena di sini yang lewat tuh lumayan rame teman-teman. Tapi aku nggak tahu juga nih, ini tembusannya ke mana nih? Harusnya udah ke jalan raya mana namanya tuh? Tangerang itu ya. Aku kurang paham juga karena ini jujur aja baru pertama kalinya lewat sini. Dan ini aku ikutin maps aja ya. Ini cuma ikutin dari suara maps aja yang aku pasang headsetnya di telinga. Karena aku nggak ada HP juga gitu loh. Jadi ya udah kita ikutin perintah dari maps aja nih yang aku dengar, semoga tidak salah. Ya, penasaran juga sih nih keluarnya di mana nih. Wah, tiba-tiba ramai sekali karena di depan itu ada mobil juga. Aku kira cuma motor aja yang lewat sini, ternyata mobil juga lewat sini tuh. Wow. 2000 years later. Keluar dari gang tadi dan jujur aja ini aku nggak tahu ini di mana, tapi kayaknya ya ini perkiraanku ini di daerah Karawaci gitu. Oh iya bener, Puri Karawaci. Wow, Karawaci guys. Lihat, ini rumah-rumah lucu-lucu banget rumahnya ya. Tuh, kotak-kotak gitu. Jadi ini kanan kiri perumahan semua. Ini perumahan juga. Ini apa namanya? Cendana Botanik. Coba teman-teman cari di maps ini. Cendana Botanik ya. Aku lagi di daerah sini. Dan jalanannya seperti ini. Ini kayaknya karena ini Karawaci, paling tembus-tembusannya itu tembus-tembusannya nanti itu kayak udah di daerah Bitung mungkin ya. Daerah-daerah sekitar Bitung harusnya ya, kalau aku pikir secara logika aja sih. Karena aku belum pernah lewat sini nih, baru pertama kalinya lewat sini. Jalan diklat Pemda ini. Oke. Dan jalannya seperti ini ya. Kita baru aja melewati pertigaan ini ya, sama seperti yang tadi aku bilang. Ini kita ke arah Cikupa Bitung teman-teman. Dan bisa lihat ya, sebegini crowdednya di pagi hari. Teman-teman yang domisili di Karawaci, Bitung, Cikupa, semangat ya setiap pagi. Karena setiap pagi ternyata seperti ini. Ya Allah, luar biasa sekali. Ternyata tembusannya di sini, Citra Raya. Wow, lumayan banget ya motongnya ternyata. Ya ampun, ternyata sedekat ini. Luar biasa, udah sampai sini. Ini kayak udah sepertiga jalan ke Merak sih. Sudah tiba di jalan utama. Alhamdulillah. Oke, ini dia perjalanan sesungguhnya dimulai guys. Kalau tadi kan kayak cuma lewat komplek-komplek, lewat gang-gang gitu. Sekarang udah lewat jalan raya. Ini aku pakai yang normal 2. Jadi ini bisa sampai 75 km per jam.
Wih. Dan ini kalau listrik seperti biasa, kalau kita lepas gas, dia tuh kayak langsung netral gitu loh. Jadi selalu standby rem ya teman-teman, karena dia langsung netral gitu. Ya ampun, udah di jalan utama, terus aku bodoh banget ikutin maps, terus disuruh masuk ke jalan-jalan kayak gini. Bodoh banget. Padahal tinggal lewat jalan utama aja sampai. Tapi karena aku masih dengerin maps, ya udah, akhirnya disuruh masuk ke jalan-jalan kayak gini. Mungkin ya, mungkin di jalan utama itu kan banyak pabrik-pabrik. Mungkin truk-truknya itu baru pada keluar atau gimana, jadi macet. Makanya maps merekomendasikannya lewat sini. Aduh, becek banget lagi. Nah, ini sekalian pembuktian juga ya teman-teman ya. Motor listrik itu aman digunakan di tempat yang berair-air kayak gini. Tuh, lihat tuh. Ini lumayan dalam loh. Wah. Waduh, ini kayak uji endurance banget sih. Karena jalannya rusak banget teman-teman. Lihat. Ini kalau hujan 1 jam aja di sini mungkin banjir nih. Sekarang nggak hujan aja udah kayak gini jalanannya. Wah, ini berapa jauh ini jalanan kayak gini. Kok makin sepi ya? Waduh. Gimana ini? Nah, kita ikutin aja ya. Soalnya belum ada perintah lagi dari maps-nya nih. Wah, ini kayak my trip, my adventure guys. Nah, ini tuh. Kayaknya depan tuh udah jalan aspal lah gitu. Aduh. Oke. Aspal lagi. Belok kanan. Alhamdulillah sampai juga di jalan utama lagi. Udah deh, abis ini aku matiin Google. Ya ampun, berhenti di sini dong dia. Abis ini aku matiin Google Maps-nya. Nggak usah ikut Google Maps lagi karena ini bener-bener tinggal lurus terus aja. Itu sampai di kota Serang ya teman-teman. Oke, kembali ke jalan yang benar. Karena tadi walaupun emang cepet ya lewat jalan kecil tadi kita motong, tapi menurutku lumayan jauh muternya itu. Jadi udah deh, kita lurus aja. Dan ini nggak tahu kenapa tiba-tiba mulai agak gelap. Semoga hari ini tidak ada hujan ya sampai nanti malam. Pakai jas hujan. Ini aku nonstop. Pemberhentian selanjutnya itu di Tanjung Karang. Sekarang jam 9 pagi. Ya, 8:55 menit. Ini kita tiba di mana ini ya? Tambak Mendaung tuh ya, Indomart Tambak Mendaung. Nih, ST Indonesia Tambak Mendaung. Ini baru aja tadi baterai pertamanya tuh switch ke baterai kedua. Jadi kalau baterainya tuh sisa 20%, dia langsung otomatis switch ke baterai kedua. Jadi ini kurang lebih sudah sekian kilometer ya dari rumah ke lokasiku sekarang, itu baru ganti baterai kedua. Jadi dari rumah ke sini itu 80% kepakainya. Jadi ini aku mau switch baterainya, yang baterai tinggal 20% tadi aku mau taruh sini. Ini mau aku taruh ke baterai utamanya. Ini kan baterai cadangan ya. Oke, jadi kita ganti baterai dulu. Ini udah kita buka, tinggal diangkat doang ya. Jadi cara ganti baterainya itu ini si MCB-nya, kalau di rumah namanya MCB, kita offin dulu. Terus ini kita buka. Terus ini kita cabut ya. Oke. Nah, kayaknya ini yang kepake ya.
Ah, ini dia. Ini yang sisa 20% tuh ya. Sisa 2 bar di sini. Jadi nggak langsung 0% teman-teman. 20% dia udah switch, karena sama seperti HP ya. HP juga kan nggak boleh tuh sampai lowbat banget. Oke, ini agak sedikit effort untuk mengganti baterainya. Kebalik lagi. Begini. Oke. Kita pasang. Set. Kita on-in lagi. Terus kita tutup. Oke, jadi karena videonya sudah terlalu panjang, maka kita akan lanjutkan perjalanan kembali naik motor listrik Charge Rimau dari Jakarta menuju ke Lampung di video part kedua. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update terbaru dari Mas Arkan. Dan jangan lupa follow juga akun Instagramnya dari Charge Indonesia. Terima kasih teman-teman yang udah ikutin. Sampai bertemu di perjalanan selanjutnya. Bye-bye.